Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Trianto dari Teknik Elo Proses semester 5. Baik, saya akan menjelaskan tugas sistem telekomunikasi dari sejarah perkembangan teknologi masa lampau sampai masa kini. Eh, Sampai masa kini, untuk yang pertama-tama pengertian telekomunikasi. Pengertian sistem telekomunikasi yang pertama adalah sistem itu adalah sebuah susunan atau sebuah bisa dibilang sebuah rencana atau sudah susunan yang disusun sedemikian rupa menjalankan suatu pekerjaan atau suatu tugas atau perintah lah. Tadi adalah tempat dari satu dengan yang lain. Jadi pengertian sistem telekomunikasi adalah sistem atau sebuah rencana yang sudah direncanakan untuk saling berhubungan satu sama lain. Kemudian sejarah sistem komunikasi di masa lampau. Yang pertama itu ada ukiran-ukiran yang ada di gua. Ukiran-ukiran yang ada di gua. Orang manusia purba dulu sudah mulai kreatif atau tangannya mulai usil bisa dibilang dengan menggores-goreskan tembok di dinding-dinding gua pada masa dulu, pada masa purba. Yang gua berkomunikasi melalui asap. Jadi manusia prasejarah membakar sesuatu dan kemudian akan keluar asapnya. Nah, maka asap itu menandakan bahwa ada sebuah kehidupan di tempat asap itu. Mungkin dapat berkomunikasi bahwa ada keberadaan seseorang di situ. Kemudian tulisan kuno pertama. Nah, tulisan kuno pertama ini adalah dibuat oleh bangsa Yunani kuno. Tulisan pertama ini seperti ini membentuk sebuah lambang atau simbol seperti ini yang dapat diterjemah para ahli-ahlinya seperti ini. Ini bermaksud menyampaikan sebuah pesan gambar tersebut. Kemudian tulisan abjad pertama kali ini juga ditemukan oleh masyarakat Yunani kuno, yaitu dengan tulisan abjad yang dimulai dari kiri ke kanan. Nah, seperti ini. Bentuknya kan sama seperti huruf abjad yang kita gunakan sampai ini, tapi ada beda-bedanya lah. Sama. Tulisan abjad ini digunakan untuk menulis prasasti yang ada di kuil-kuil atau piramid-piramid itu yang oleh raja-raja dari zaman dulu untuk cara kasih. Kemudian kertas pertama dari serat papirus. Kertas ini dibuat atau ditemukan oleh juga bangsa Yunani dari sebuah pohon papirus dan seratnya diambil, kemudian dia dapat berbentuk rata seperti ini dan di atasnya bisa ditempel buah tulisan seperti ini. Kemudian lanjut burung merpati sebagai pengantar pesan. Nah, burung merpati ini digunakan untuk mengantarkan yang pesannya itu di sebuah kertas yang ditempelkan di badannya. Mengapa merpati? Karena burung merpati itu yang pertama burungnya sangat pintar, daya jelajahnya tinggi, yang kedua, yang ketiga daya ingatnya juga tinggi. Pada zaman dulu di bangsa Yunani ini burung ini digunakan untuk menyampaikan pesan di dunia kemiliteran, misalkan dari panglima perang ingin menyampaikan pesan kepada prajuritnya yang ada di depan menggunakan burung merpati. Pesannya ini kertasnya ini digantungkan di sekitaran tubuh merpatinya. Kemudian lanjut. Nah, ini sudah masuk ke sejarah telekomunikasi modern. Sejarah telekomunikasi modern. Yang pertama ada telegraf. Nah, telegraf ini juga digunakan untuk menyampaikan pesan. Digunakan untuk menyampaikan pesan pada zaman dahulu. Telegraf merupakan alat yang mengirim dan menerima jarak jauh. Telegraf ini mengirim pesan dari jarak jauh. Alat ini ditemukan oleh seorang warga Amerika bernama Samuel F. B. Morse bersertanya Alexander Bain pada 1837. Nah, ini telegraf ini dapat mengirimkan sebuah pesan. Biasanya pesannya itu agak jauh
antaran biasanya karena untuk mengirimkan pesan berupa tulisan itu eh, pesan-pesan rahasia biasanya kalau Telegram seperti ini. Kemudian lanjut ada telepon. Nah, telepon ini pasti sudah banyak kita ketahui ya. Dan penemunya telepon itu sudah jelas juga sudah tahu, yaitu Alexander Graham Bell. Nah, Alexander Graham Bell menemukannya sekitar 1876. Telepon ini digunakan untuk menghubungkan atau berkomunikasi via suara antara satu jarak dengan jarak lainnya. Jaringan pertama jaringannya menggunakan sebuah sinyal yang dapat dihubungkan atau diterima dari satu komponen lain. Jadi sinyalnya itu sama. Jadi seperti masuk ke jalur tol. Kita masuk ke jalur tol, jadi lalu lintas sinyalnya itu satu tempat, satu jalur, tapi bisa menuju ke tujuan yang kita inginkan. Nah, itu melalui via. Kemudian ada Telegram. Telegram ini sangat populer di tahun 1920-an. Telegram ini berisi kode yang ditransmisikan oleh telegraf. Jadi Telegram ini masih saudara lah bisa bilang, saling bekerja sama atau saling membutuhkan. Telegram ini tarif mengirimnya meskipun tarifnya dihitung berdasarkan jumlah karakter termasuk tanda baca, namun waktu yang dibutuhkan pun sangat singkat. Jadi Telegram ini mengirim tulis. Jadi kita misalkan kayak mesinnya itu kayak mesin fotokopi seperti itu. Jadi misalkan kita mengirimkan ijazah kita ke Jakarta. Nah, ijazah itu kita masukkan ke seperti kayak mesin bukan fotokopi, seperti mesin print gitu loh. Nah, kita mesin print, dia keluar. Nah, tulisan-tulisan itu ditransfer langsung ke Telegram yang kita tuju. Jadi di sana juga menyiapkan kertas kosong, dimasukkan ke seperti alat print itu. Nah, dia maka akan keluar salinan dari tulisan yang kita kirim. Seperti itu untuk Telegram. Nya ada pager, bukan pagar rumah ya. Pager radia panggil merupakan alat telekomunikasi untuk menyampaikan dan menerima pesan atau mengirim memo lah bisa dibilang. Sekarang itu jarang ditemukan seperti ini. Tapi alat-alat ini masih sering dipakai oleh orang-orang bidang jasa, seperti jasa informasi dan kesehatan. Nah, pesannya itu kan pendek, tapi kan membutuhkan cepatnya itu loh, seperti itu. Nah, alat pager ini ditemukan tahun 1956 oleh Multiton Electronic di Rumah Sakit Santa Thomas London, dokter-dokter yang sedang bertugas dalam kondisi darurat. Nah, jadi saat itu di rumah sakit itu tuh dari satu ke dokter atau dokter ke administrasinya itu ingin mengirim informasi nama data pasien. Nah, rumah luas daripada capek jalan ke sana jalan ke sini, dia menemukan alat ini untuk mentransfer data-data pendek seperti nama pasien, umur dan alamat seperti itu. Selanjutnya di alat sistem telekomunikasi modern, yaitu kita sudah mengenal surat elektronik. Surat elektronik itu sarana mengirim pesan melalui jaringan komputer atau jaringan internet. Tidak hanya komputer untuk sekarang, handphone juga bisa. Dengan syarat kita juga harus mendaftar akun email. Biasanya ada di Gmail, Yahoo, seperti itu. Surat elektronik ini pakai sudah sejak tahun 1960-an. Saat itu internet belum terkirim melalui jaringan yang berbentuk gumpan mainframe. Pada mulai tahun 90-an, 1980-an mulai bisa dipakai oleh umum. Seperti itu. Email sudah kita kenal lah, untuk sekarang kita pasti juga sering menggunakan email. Untuk selanjutnya internet. Internet itu pasti kita sekarang pasti menggunakannya sehari-hari. Internet itu siapalah sekarang yang digunakan internet. Internet itu adalah sebuah jaringan yang dapat kita akses atau semua orang pun akses untuk mencari informasi, mencari tentang berita, bahkan berkomunikasi juga melalui internet. Seperti itu. Internet diawali itu pada tahun 1969 sebagai ARPANET. Rangkaian ini dibangun oleh ARPA tahun 1983.
Nah, ARPANET menukar protokol rangkaian pusatnya dari NCP ke TCP atau IP yang kita gunakan di sekarang. Nah, internet. Pasti internet itu yang kita bisa masuk keluar sesuka hati, mencari informasi, berkomunikasi dengan yang lain, asalkan kita memiliki kuota. Selanjutnya, telepon genggam. Pasti pada zaman dahulu untuk ada smartphone, mereka menggunakan telepon genggam seperti ini. Telepon genggam seperti ini dia menggunakan sebuah sinyal. Jadi yang dituju adalah sebuah nomor perdana. Dia menggunakan jalur sinyal, kemudian sinyalnya menuju memanggil ke handphone genggam yang lainnya. Telepon genggam ini sinyalnya itu mirip-mirip dengan radio, seperti perkembangan radio. Jadi dia memancarkan sebuah sinyal dan diterima oleh sebuah tower sinyal. Nah, kemudian dia diteruskan. Kemudian dia menuju mana yang dia ingin tuju, ingin dihubungi biasanya. Nah, telepon ini masih menggunakan perdana atau teknologi CDMA. Nah, CDMA hanya teknologi ini atau telepon genggam ini dilengkapi oleh dua fitur pesan suara dan SMS itu biasanya pesan tulis tapi yang digital, elektronik, SMS. Sekarang telepon genggam ini sudah berkembang, bisa dibilang untuk sekarang itu namanya smartphone. Tidak hanya SMS, telepon berkomunikasi dengan suara, tapi juga bisa bertatap muka melalui video call sekarang. Kemudian ke pesan instan. Nah, ini pesan instan ini adalah sebuah aplikasi sebenarnya. Aplikasi yang dapat dimasukkan atau dapat di-download di dalam sebuah handphone. Bisa dibilang kalau untuk pesan instan seperti ini tuh handphone yang minimal bisa menggunakan adalah handphone yang sudah Java biasanya. Sudah Java itu biasa. Karena handphone Java mengapa? Karena handphone Java sudah memiliki teknologi internet atau bisa dibilang data internet. Jadi dia bisa mengakses seperti aplikasi pesan-pesan instan. Biasanya aplikasi ini aplikasi default atau bawaan sebuah handphone. Jadi jika kita ini berkomunikasi dengan seseorang, maka seseorang itu harus menggunakan aplikasi yang sama dengan kita agar kita bisa menghubunginya. Ini pesan instan atau sebuah aplikasi. Nah, kemudian masuk ke mobile chat messenger. Mobile chat messenger ini adalah sebuah kumpulan aplikasi-aplikasi komunikasi yang pasti sering kita gunakan untuk setiap hari ini. Misalnya Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, seperti itu. Kita menggunakannya untuk komunikasi, mencari informasi, seperti itu. Sekarang semua pasti menggunakan itu semua. Pasti semua sudah tahu lah. Yang jelas ini ada komunikasi adalah sebuah aplikasi yang dapat di-download di smartphone Anda. Oke, lanjut ke teknologi. Karakteristik teknologi itu adalah adanya kebebasan dan kesempatan memilih antara berbagai metode untuk alat melayani kebutuhan manusia yang komunikasi dalam berkomunikasi. Jadi adanya kebebasan berbagai metode dan alat untuk melayani kebutuhan manusia untuk berkomunikasi. Jadi karakter komunikasi itu bebas. Anda bisa memilih apapun medianya untuk berkomunikasi satu sama lain. Yang kedua, kemungkinan mengkombinasikan teknologi, metode, dan sistem yang berada dan terselama ini. Jadi pasti adanya seperti karakteristik teknologi itu pasti sangat bisa terus berkembang. Pasti ada akan jadi mix lah, dikembangkan, misalkan telekomunikasinya hubungannya lebih mudah atau lebih jauh, jangkauannya lebih kuat, itu bisa. Kemudian kecenderungan ke arah desentralisasi individualisasi dalam konsep dan pola pemakaian teknologi dan komunikasi. Jadi pengguna telekomunikasi itu pasti berkarakteristik itu individu. Misalkan mempunyai akun Instagram, gini, individunya itu ada di saya ingin memiliki follower banyak. Apa mungkin kalau pengguna Instagram seperti itu ingin memikirkan Instagram temannya, follower teman saya juga biar banyak, gimana caranya? Pasti enggak, memikirkan individualisme,
dalam berkomunikasi. Yang kemudian kita masuk ke manfaat teknologi komunikasi. Manfaatnya pertama adalah globalisasi. Dengan hadirnya telekomunikasi, teknologi komunikasi yang sekarang ini di era globalisasi itu sangat berpengaruh. Karena globalisasi itu membutuhkan sebuah akses kepada seluruhnya atau global. Nah, itu aksesnya itu sangat mudah dengan adanya telekomunikasi dan apalagi internet untuk sekarang. Manfaat teknologi yang kedua adalah kemudahan berkomunikasi. Misalkan kita memiliki saudara yang di Jakarta, kita bertanya sudah makan apa belum. Itu kan kalau zaman dulu, zaman mengirim pesan atau surat pasti kan datangnya lama, susah, tuh nunggunya lama. Kalau untuk sekarang itu komunikasi itu sangat mudah, tinggal untuk sekarang buka aplikasi WhatsApp, tinggal ketik pesannya, kirim langsung sampai sana. Sana tinggal menunggu balasan dari sana juga. Pasti sana langsung membukanya, sampai sana langsung jadinya. Sangat mudah untuk sekarang untuk berkomunikasi. Kemudian dokumen pembelajaran. Jadi manfaat teknologi itu adalah tempat belajar juga. Jadi misalkan sekarang lagi musim pandemi seperti ini, pastikan sekolah banyak yang diliburkan. Nah, seperti saya ini juga kuliah juga diliburkan, jadi tugas juga via online seperti ini. Jadi komunikasi ini sangat berguna lah, bisa dibilang. Juga untuk pembelajaran juga seperti ini, metode pembelajaran dari via elektronik dari rumah. Kemudian penghematan biaya. Bisa dibilang penghematan biaya itu ya, karena kita tidak perlu membayar kurir, tidak perlu membayar siapapun untuk menghantarkan sebuah komunikasi kita atau menyuruh kita komunikasi dengan yang lain. Cuma tetap ada biayanya karena kita juga harus membeli kuota internet, membeli bulanannya wifi, misalkan seperti itu. Jadi tetap ada biayanya, tapi cuma mungkin penghematannya lebih lebih lah daripada effort untuk menyuruh orang menyampaikan pesan kita. Kemudian penghilangan kendala waktu. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Jadi, komunikasi sekarang itu sangat mudah, waktunya juga sangat cepat. Jadi zaman dulu kan untuk mengirim surat sampai ke Jakarta itu pasti membutuhkan waktu yang lama. Jadi untuk penghilangan kendala waktu itu di sini sangat tepat karena sekarang komunikasi itu lebih mudah, cepat apalagi. Kemudian peningkatan layanan. Nah, layanan-layanan yang ada di komunikasi sekarang itu sangat banyak. Misalkan layanan apa itu m-banking, toko online, terus apalagi ya, toko online seperti itulah. Seperti kita bisa belanja-belanja, misalkan kita dari rumah, di kamar gitu ingin membeli sesuatu gitu ada bisa sekarang di internet menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone. Jadi peningkatan layanan lah, kita tidak perlu kemana-mana tapi yang kita mau itu datang sendiri dengan kita. Kemudian penciptaan lapangan kerja baru, ya itu sangat benar. Mengapa? Karena penjualan alat telekomunikasi sekarang itu sangat marak. Jadi pasti ada toko yang membuka untuk menjual seperti itu, pasti membutuhkan karyawan. Kemudian ada penjual perdana, kuota, nah pasti ada banyak juga. Seperti itu bisa dikembangkan lagi. Kemudian penggantian pekerjaan yang beresiko. Ya, bisa dibilang ya, karena Anda mencoba mengirim pesan ke Jakarta misalkan menggunakan Pak Pos. Misalkan menggunakan pos. Nah, pasti pos kan melewati jalur yang sangat panjang menembus jalur. Nah, itu bisa mengurangi kerjanya beresiko misalkan takutnya ada kecelakaan atau apa seperti itu. Nah, itu untuk beberapa kejelasan seperti karakteristik komunikasi, kelebihan dari komunikasi itu seperti itu. Sekian dan terima kasih penjelasan tugas sistem telekomunikasi dari saya Indra Septianto. Untuk ada kurang lebihnya atau yang perlu ditanyakan nanti bisa ditanyakan melalui kolom komentar yang ada di video yang saya unggah di YouTube nanti. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.